Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Dalam Islam, keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas masyarakat. Keluarga dianggap tempat pertama di mana nilai-nilai Islam diajarkan dan dipraktikkan. Keluarga yang kuat dan soleh, insya Allah akan membentuk masyarakat yang kuat dan soleh pula. Masya Allah. Nah pemirsa, selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang betapa pentingnya membangun keluarga yang baik sesuai dengan anjuran agama dan bagaimana caranya dan apa saja tuntunannya. Untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari Alhamdulillah ini? Baik Mbak Eva, sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung loh kepada Kiai melalui sambungan Zoom. Ya nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, kita langsung saja mulai pembahasan. Nah, Kiai, urusan rumah tangga ini seringkali dikaitkan dengan istilah-istilah populer. Yaitu yang sering kita dengar ya, sakinah, mawadah, warohmah. Dan bahkan seringkali ini menjadi doa untuk pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Nah mungkin dari kita banyak yang belum memahami sebetulnya nih Kiai ya. Doanya nih, sakinah, mawadah, warohmah itu sebetulnya artinya apa Kiai? Ini istimewa Mbak Eva ya. Jadi nikah itu kan sering disebut ikatan suci. Pertanyaannya tuh sucinya di mana? Gitu loh. Jadi para pemirsa, kita harus mengetahui bahwa interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu bisa mengantarkan ke surga dan bisa mengantarkan ke neraka. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu bisa berarti sebagai maksiat kalau itu dalam bentuk zina, bisa berarti ibadah kalau itu dalam bentuk pernikahan. Hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang sah itu bisa mendapatkan pahala dari Allah, sementara kalau itu dilakukan bukan pada pernikahan yang sah dan dibenarkan oleh agama, maka itu dikatakan sebagai bagian dari maksiat. Oleh karena itu, ikatan yang suci ini itu tidak mungkin berdiri sendiri kalau dia tidak dibangun dengan fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat dalam pernikahan itu memang 3 perkara yang tadi disebutkan oleh Mbak Eva, dan itu bukan saja jadi doa, bahkan di semua undangan pernikahan atau semua ornamen yang dipasang pada pernikahan itu selalu ada kata-kata sakinah, itu ada mawaddah, dan itu ada rahmat. Kalau kita ambil satu persatu, yang pertama adalah sakinah. Sakinah ini artinya kedamaian. Dia menjadi lawan kata dari guncangan. Oleh karena itu para pemirsa, secara filosofi kata sakinah ini menarik. Sakinah dalam pernikahan itu artinya kedamaian. Tapi dari bahasa Arab yang sama, 3 huruf itu namanya sin, kaf, dan nun. Dia sakanun jadi rumah, sakinah kedamaian, sikin pisau. Padahal pisau itu kan tidak mendatangkan kedamaian dan ketenangan, Mbak Eva. Kalau kita bertemu sama orang bawa pisau, wah ini emosian nih nanti kan. Padahal sakinah dengan pisau itu seakar katanya. Filosofi bahasanya dari mana? Orang Arab itu melihat kalau ada binatang disembelih itu kayak ayam, itu pertama kali disembelih dia kan berguncang itu, ya. Tetapi lama-kelamaan dia mati dan menjadi tenang. Sakinah itu seperti itu. Dia ketenangan setelah ada guncangan. Oleh karena itu, rumah tangga yang bahagia itu bukan yang tidak pernah terjadi perselisihan. Jadi kalau selamanya ini suami dengan istri nggak pernah berantem, itu dia nggak pernah lah merasakan nikmatnya berumah tangga. Kita mengerti arti cinta karena kita pernah merasakan benci. Kita tahu arti benci karena kita pernah merasakan yang namanya cinta. Oleh karena itu sakinah itu dibuat oleh Allah adalah kedamaian setara keguncangan. Artinya apa? Pasangan yang ingin mendapatkan sakinah, dia harus memiliki kontrol emosi yang baik. Kontrol emosi yang baik, ketika dia berguncang di luar, ada masalah di kantor, jangan istri jadi sasaran di rumah. Kita kan sering kan,
keruwetan yang ada di luar itu kita bawa ke dalam rumah tangga kita. Makanya itu tidak akan mendatangkan apa itu? Kebahagiaan dalam rumah tangga. Ada guncangan di luar, tapi bagaimana Anda mengatasi guncangan itu untuk tetap berdamai ketika Anda sampai di rumah. Kalau Anda bisa menjadi pasangan yang seperti ini, maka Anda akan mendapatkan sakinah. Anda di luar, ini mohon maaf, yang laki-laki melihat begitu banyak perempuan yang cantik. Istri di luar rumah melihat begitu banyak pria yang tampan. Tetapi ketika dia bisa mengontrol hawa nafsunya untuk menjaga perasaan pasangannya, itu yang dinamakan sebagai sakinah. Jadi kalau sakinah itu, Mbak Eva, di luar dia melihat siapapun, tetapi tidak ada keinginan untuk melakukan perselingkuhan, tidak ada keinginan untuk memilikinya, tetapi kemudian dia sadari bahwa dia punya istri di rumah. Yang istri juga seperti itu. Itu adalah contoh dari sakinah, kedamaian. Dia bisa membawa kedamaian di rumah, sekalipun di luar itu ada begitu banyak guncangan. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah ini, kalau guru saya, Prof. Quraish Shihab itu memiliki terminologi yang bagus sekali. Beliau katakan bahwa yang namanya mawaddah itu cinta plus. Cinta plus itu cinta yang lahir bahwa tidak mungkin seseorang itu bisa berdiri dengan dirinya sendiri. Dia membutuhkan pasangan. Pasangan yang di dalam Al-Quran dikatakan, hunna libasun lakum, istri itu pakaian buat saya, wa antum libasun lahunna, dan kamu para suami itu adalah pakaian buat istrinya. Fungsi pakaian itu apa? Menutupi, melengkapi, dan memberikan keindahan. Ada orang yang kita lihat tiba-tiba menjadi cantik. Oh, ternyata yang cantik bajunya. Ketika dia memakai baju ini pas di badannya, pas sesuai dengan apa yang seharusnya dia pakai, maka dia terlihat cantik. Nah, itulah sejatinya bahwa hidup ini, saya sehebat apapun, Mbak Eva sesempurna apapun, membutuhkan pasangan suami untuk menutupi kekurangannya, dan saya membutuhkan istri untuk menjalankan apa yang tidak mampu saya jalankan. Kan kita yang berumah tangga merasakan tuh, kalau ngasih makan anak kecil itu hanya istri adalah wanita yang paling sabar. Kita sedang makan pagi, kita udah selesai, istri kita itu dengan anaknya kadang-kadang sampai 2 jam belum selesai. Kalau ditukar, saya rasa nggak ada yang mau. Istrinya bilang, udah lah mas, saya yang keluar cari duit, mas yang di rumah besarkan anak bayi ini. Saya rasa nggak ada yang sanggup. Itu namanya mawaddah. Mawaddah itu cinta plus. Ketika misalnya ada perilaku istri saya yang tidak berkenan dengan saya, itu saya tidak langsung melihat kesalahannya. Tapi ingatan saya, dia sudah masak masakan ini untuk saya. Dia sudah mencuci pakaian untuk saya. Dia sudah menjaga kedamaian anak-anak saya. Maka kemudian kesalahan yang kecil itu menjadi tidak berarti apa-apa kalau dibandingkan arti seorang istri buat kehidupan saya. Itu namanya mawaddah. Mawaddah. Okay, yang terakhir itu rahmah. Kita juga punya episode yang berkait dengan rahmat. Rahmat itu selalu menginginkan kebaikan kepada pasangannya. Jadi kalau ini trio ini berkumpul, sakinah, mawaddah, warohmah, ini adalah fondasi dasar untuk harmonisnya rumah tangga. Jadi 3 istilah ini sebetulnya saling berkaitan, saling berkaitan, ya. Saling tidak bisa berkaitan. ditinggalkan salah satunya, begitu ya. Betul Mbak Eva. Nah, pertanyaannya, apabila di dalam rumah tangga itu kemudian hilang keharmonisannya, ada kegaduhan, apakah itu artinya hilang sakinah mawaddah warahmahnya? Boleh jadi ada salah satu dari 3 faktor ini yang tidak ada. Bagaimana orang ingin mewujudkan sakinah tadi, kedamaian setelah ada guncangan, kalau dia tidak memiliki yang namanya mawaddah. Yang bisa mewujudkan sakinah, itu kan mawaddah. Kalau mawaddahnya hilang, ada guncangan di luar, selesai. Ya, begitu dia lihat di rumah misalnya istrinya memiliki kekurangan, ya misalnya masakannya nggak enak misalnya, tiba-tiba di kantor dia sering dikasih berbagi makan oleh rekan kerjanya perempuan yang masakannya enak. Nah, ketika dia kemudian tidak melihat
aspek mawaddah pada istrinya, maka disitulah awal keretakan rumah tangga. Dia curhat biasanya, istri saya tuh kalau masak sembarangan gini-gini. Kemudian yang perempuan boleh jadi merasakan hal yang sama pada suaminya. Ini bertemu nih Mbak Eva, ini kalau bandot bertemu dengan bandit ini bahaya dalam hidup. Nah, saya tidak menggunakan istilah yang sekasar itu, tetapi ingin menggambarkan bahwa itu sedang mata rantai yang sama. Anda ingin kedamaian setelah guncangan, maka Anda harus membawa yang namanya mawaddah ke dalam kehidupan Anda. Bagaimana sih Pak untuk saya mendapatkan mawaddah? Ya Anda harus mendawa rahmah di situ. Rahmah itu adalah keinginan yang terbaik untuk pasangan saya. Kalau saya ingin damai rumah tangga saya bayangkan seandainya yang jadi perempuan itu saya. Dan Mbak Eva yang perempuan, bayangkan kalau yang menjadi laki-laki itu adalah Mbak Eva sendiri. Bagaimana seandainya ayah kita, bagaimana seandainya itu kakak laki-laki kita. Saya membayangkan bagaimana seandainya adik perempuan saya, bagaimana anak perempuan saya, dan begitu seterusnya. Itu rahmah kan, yang kemudian membangun satu kesatuan bersama sakinah, mawaddah, warohmah tadi. Baiklah, nah Kiai, kita akan bahas surah yang sering disebutkan pada saat pernikahan, bahkan dicantumkan nih kalau ada undangan pernikahan, surah Ar-Rum 21 Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, gapai kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.